Ding ding ding. Come and have A cup of tea with us. Kling. Apa kabar? Indonesia. Saya Miss Indonesia Aceh 2024 Arindina Taim. Saya Jennifer Evelyn, Miss Indonesia Jambi 2024. Welcome to Inspira Talk. Nah, Miss Aceh, kita lagi ngapain sih di sini kira-kira? Waduh, kita lagi berduaan duduk di kursi. Ngomongin apa ya? Coba Miss Aceh kasih tahu teman-teman yang ada di rumah. Oke, jadi di sini kita berdua itu lagi ada fast track multimedia di mana kita harus melakukan podcast, membicarakan sebuah isu. Nah, jadi memang fast track ini adalah fast track paling baru dari Miss Indonesia, di mana kita diberikan sebuah topik dan akan kita obrolin nih di sini. Jadi saksikan terus ya. Jadi sekarang kita itu topiknya dapat kesetaraan gender dalam pekerjaan Miss Aceh. Coba kalau dari Miss Aceh nih, pendapatnya gimana sih perihal topik tersebut? Oke, untuk kesetaraan ya, kesetaraan gender di pekerjaan. Di dunia ini kesetaraannya sudah ada, tapi amat disayangkan belum merata. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri ini masih di angka 85 dari 149 negara. Sangat rendah ya ternyata Iya. tingkat kesetaraan gender di Indonesia ini. Betul sekali. Betul. Oke, kalau dari pandangan saya betul sekali. Kalau misalnya di Indonesia ini angka kesetaraan gender masih sangat rendah, terlebih di pekerjaan. Karena Betul. mungkin dari pengalaman pribadi ya, dilihat dari pengalaman pribadi dan relasi-relasi saya nih Miss, Iya. banyak sekali yang kerjanya mungkin di instansi pemerintahan, di mana di sana masih banyak banget jajaran-jajaran pimpinannya itu adalah laki. Memang gitu. untuk perempuan diberikan sebuah tempat atau kuota kesempatan, namun memang skalanya lebih kecil dibanding laki-laki gitu. Jadi memang kesetaraan gender di dalam pekerjaan itu masih minim adanya mungkin ya untuk perempuan Indonesia. Betul sekali sih. Bisa kita lihat sih dari beberapa tahun yang lalu ya, pada zaman COVID sendiri WHO tuh udah mencatat loh kalau pekerja kesehatan itu memang didominasi oleh perempuan. Tapi masih sedikit dari mereka itu adalah pemimpin gitu. Jadi Betul. memang sangat disayangkan. Padahal kan kita bisa lihat ya sebagai seorang perempuan itu adalah orang yang hebat sekali, memiliki kemampuan-kemampuan yang banyak beragam gitu kan ya. Sayang banget karena peran perempuan dalam mengambil keputusan itu masih terkadang diragukan. Padahal memang sebagai perempuan nih ya, kita kan perempuan nih ya Miss Aceh ya. Betul sekali. Sebagai perempuan kita merasa bahwa sebuah pemikiran tanpa dilandasi emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu tuh sebenarnya juga bisa menimbulkan miss, di mana sebenarnya peran perempuan dalam mengambil keputusan ini sangat amat diperlukan. Tertentunya di ranah-ranah pekerjaan di mana pemimpin itu harusnya dibukakan juga untuk perempuan untuk mengambil andil lebih lagi seperti itu. Iya, terutama kan kita bisa ketahui ya kalau perempuan itu kan memiliki kadar estrogen yang lebih tinggi, di mana di situ sangat memainkan perasaan, dan perasaan ini sangat penting di dunia kreatif gitu. Setuju. Kan. Jadi memang sebagai orang yang bekerja di dunia kreatif kan ya, Miss Jennifer ini kita memerlukan rasa kesukaan pada sesuatu. Betul sekali, gitu. karena menurut saya sebuah kreativitas itu tentunya harus dirasakan. Tidak hanya dilihat doang dan nggak ada standarnya kayak gitu. Nah, Miss Aceh ngomong-ngomong tadi kesetaraan gender, itu tuh lagi marak juga makanya nih. Apa tuh? Promosi untuk perempuan Indonesia itu ternyata sangat kurang adanya. Iya, itu emang sangat disayangkan sekali ya. Bisa kita lihat sih sebenarnya ya, kenapa sih perusahaan-perusahaan tuh sangat cenderung pelit gitu memberikan promosi kepada perempuan gitu. Ada yang bilang sih katanya karena memang perusahaan itu harus consider beberapa hal, kayak risiko-risikonya dan juga pengeluaran-pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Kenapa kan ya kita bisa ketahui ya sebagai perempuan ada kodratnya kita itu menstruasi, melahirkan, sehingga pasti ada jatah cuti yang lebih daripada laki-laki. Apalagi biasanya kegiatan promosi itu dilakukan pada saat memang umur-umur produktif, di mana umurnya tuh pasti late 20s atau early 13. Jadi memang disitulah dimana momen-momennya perempuan maupun laki-laki itu tuh ada di jenjang pernikahan, menunggu kehamilan atau menunggu anaknya seperti itu. Tapi menurut saya masih agak kurang relevan karena
hal seperti itu sebetulnya bisa sangat didiskusikan, betul bukan? Betul sekali. Dan kita bisa lihat juga sih, kok kenapa ya bisa ada perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan, disparasi gaji nih antara mereka berdua. Karena ternyata kalau kita lihat dari data rata-rata internasional, rata-rata global, ternyata perempuan itu gajinya cuma 70% dari gaji laki-laki. Sangat disayangkan, lebih bukan? Lebih rendah ya. Iya. Sangat lebih rendah dan menurut saya itu sangat amat baik lagi agak sepertinya harus didiskusikan ulang karena sebenarnya harusnya tidak ada perbedaan di dalam hal-hal seperti itu. Karena mungkin tarik lagi dari pengalaman pribadi saya nih sebagai anak dari seorang ibu dan masih memiliki ayah gitu ya. Saya sendiri lebih sering meminta uang jajan ke ibu saya gitu dibandingkan ayah saya. Iya, jadi kok berarti perempuan harusnya lebih banyak uang ya? Terkadang memang perempuan dianggap tidak begitu memiliki peran dalam memberi nafkah ya atau menjadi seorang provider. Tapi pada kenyataannya perempuan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mungkin seorang lelaki tuh nggak bisa provide, betul kan? Iya, apalagi kan kalau sekarang ini memang lagi trending juga yaitu dual income, lalu juga co-parenting, di mana saling mensuplai gitu kebutuhan keluarga gitu. Betul, karena menurut saya juga dalam keluarga pastinya kebutuhan di dalam keluarganya masing-masing berbeda. Cuma memang kalau melihat di era saat ini sangat dibutuhkan adanya dual income itu. Dimana memang sekarang eranya sudah sangat amat cepat phase-nya dan juga banyak sekali kebutuhan dimana satu income aja tuh sepertinya sudah tidak cukup. Iya, tentu banget ya, apalagi dengan tingkat inflasi dunia yang sangat cepat meningkat ya. Tapi gaji kok masih segitu. Jadi memang kita membutuhkan dual income dari satu dan satu gitu. Dan kalau misalnya ambil lagi dari latar belakang saya ya, saya kan ini memang di asuransi dan juga aktuaria, di mana perusahaan itu kan wajib memberikan jaminan sosial dan juga jaminan kesehatan bagi pekerjanya. Nah, ini juga bisa menjadi alasan kenapa gaji perempuan lebih rendah dibanding dengan gaji laki-laki. Karena kan memang ya, secara kodrat tadi kan sudah disebutkan, perempuan itu melahirkan, sehingga risiko kematian itu pasti lebih tinggi. Dengan tingginya risiko, pasti cost-nya bakal lebih tinggi. Jadi mungkin ya perusahaan itu tidak mau rugi mengeluarkan bayaran premi yang lebih tinggi. Ya, gitu. Baik lagi mungkin memang itu adalah kebijakan masing-masing perusahaan karena mungkin di era sekarang ini di mana kesetaraan gender sudah mulai di-boost ya, baik dalam advokasinya, baik dalam aktivitasnya. Iya, betul. Aktivitas-aktivitas untuk menyetarakan sebuah gender itu sekarang sudah mulai sangat diutamakan loh. Dari pemerintahan juga seperti dibukanya lapangan-lapangan pekerjaan di dalam instansi pemerintahan untuk perempuan, dan juga sekarang nih sudah banyak sekali organisasi-organisasi yang mungkin membahas tentang isu-isu ini seperti itu. Iya, dan sebenarnya Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat luar biasa juga. Kenapa? Karena kita adalah salah satu negara yang pernah punya presiden perempuan. Presiden perempuan. Iya, dan Indonesia itu masih jarang ya. Sayangnya cuma hanya ada satu. Iya, dan mungkin kedepannya bakalan ada bertambah perempuan yang menjadi presiden di Indonesia. Mungkin teman-teman di rumah, mungkin Miss Aceh atau mungkin saya. Kita nggak ada yang tahu. Cuma ya saya sebagai perempuan Indonesia tentunya sangat amat berharap bahwa kami sebagai perempuan lebih lagi bisa menggali potensi dan juga mengembangkan value yang ada di diri kami masing-masing agar kita juga bisa bersuara lebih, memimpin, iya nggak Miss Aceh? Iya, karena suara dan juga pola pikir kita ini sangat besar. Betul. Persentasenya untuk kontribusi ke kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, sebagai seorang perempuan, mari kita saling bahu-membahu untuk Indonesia yang lebih maju dan kesejahteraan perempuan Indonesia. Saya Arini Nataim. Saya Jennifer Evelyn. The tea has spilled. See you next on the tea time. Cling, bye.